Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Herdi Anwar, mahasiswa semester 6 Setia Muntai, yang akan memandu perbincangan kita pada hari ini yang bertemakan pembangunan. Dan juga sudah hadir bersama kita Bapak Eko Prayetno, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik juga Pak. Sedikit biografi beliau. Lahir di Bojonegoro 30 April 1982. Pendidikan beliau S1 Bahasa Inggris di Istikib Banjarmasin, S2 Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Terima kasih Bapak sudah menyediakan diri untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Menarik nih Pak, materi kita hari ini yaitu pembangunan. Terlebih pembangunan di era pandemik ini. Langsung saja. Pertanyaan pertama, bagaimana persepsi Bapak tentang pembangunan di daerah, terutama pembangunan pada sekolah Bapak sendiri? Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya mengucapkan salam juga kepada yang melihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, untuk pertanyaan pertama ini sebenarnya saya tidak bisa menjawab dengan pendek ya, karena yang ditanyakan adalah materinya berat. Nggak tahu nih mata kuliah apa sih? Mata kuliah pembangunan. Mata kuliah pembangunan. Ya, jadi gini, kalau persepsi kami yang bergerak di bidang pendidikan ini, jadi pembangunan itu ada dua macam, gitu ya. Ada dua macam, fisik dan non fisik. Nah, kalau fisik itu seperti yang Anda lihat, ada gedung, ada taman, ada jalan, ada macam-macam, laboratorium yang secara fisik. Nah, ada juga pembangunan itu yang non fisik. Nah, non fisik ini lebih kepada manusianya. Nah, pembangunan di sini kalau di sekolahan itu lebih kepada non fisik, yaitu pembangunan yang ditujukan kepada objek peserta didik atau siswa. Nah, jadi pembangunan yang seperti apa? Jadi kita membangun anak didik kita itu sesuai dengan visi misi kita. Jadi visi misi Seman 1 Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ini kan yang pertama ya, bertakwa, berprestasi, mandiri, dan berbudaya lingkungan. Nah, jadi arah pembangunannya seperti itu. Jadi sebelum kita mencapai visi kita itu, berarti pembangunan yang kita laksanakan di sini belum bisa dikatakan berhasil. Nah, akan tetapi dengan indikator-indikator tertentu yang kita bikin juga ya dari sekolah, itu apabila sudah sekian persen mencapai target sekian, itu bisa dikatakan keberhasilan, ada nilai B atau A. Nah, jadi singkatnya seperti itu. Jadi pembangunan di sini adalah lebih ditujukan kepada pembangunan sumber daya manusianya. Nah, itu kalau dari lingkup sekolah. Nah, kalau memang dilingkupkan ke pembangunan daerah, itu tentu akan sangat panjang sekali jawabannya. Mungkin itu aja. Yang langsung saja ya Pak, masuk ke pertanyaan kedua. Harapan Bapak saat ini atau yang akan datang tentang pembangunan yang Bapak sebutkan tadi? Harapannya tentu ada, sebelum ke situ, tentu kita sebagai apa istilahnya itu orang yang mengelola pendidikan. Kalau di lingkungan pendidikan, kemudian kalau misalnya di lingkungan daerah,
stakeholdernya daerah. Nah, itu kan tentu punya sekali lagi visi misi masing-masing. Nah, jadi harapannya tentu bukan hanya ada sampai di visi misi itu. Bahkan bisa jadi atau dengan harapan lebih dari itu. Nah, kembali ke sekolah tadi, jadi harapan kami pembangunan ini jangan hanya sampai di sini, dan tentu kami sebagai pihak sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Tentu harus ada partner-partner yang tidak bisa dipisahkan. Pertama yaitu ya partnernya ya pemerintah, baik itu pemerintah daerah ya kabupaten maupun provinsi, dan yang kedua masyarakat ya, dan di sini juga termasuk orang tua siswa. Nah, harapan kami semuanya itu berkontribusi terhadap pembangunan. Jadi jangan sampai pembangunan sekolah itu hanya dipikirkan, yang memikirkan tuh hanya pihak sekolah saja atau pihak dinas pendidikan saja. Akan tetapi sangat diinginkan atau sangat diperlukan itu dukungan dari berbagai macam pihak, termasuk pihak swasta. Nah, seperti itu. Alhamdulillah Seman 1 Tebing Tinggi kita untuk itu ya, kita juga intermezzo sedikit ya. Itu di samping juga dinas pendidikan ya, selaku istilahnya itu yang menaungi kita di sini, kita juga ada bekerja sama dengan pihak swasta ya, seperti CSR Adaro, kemudian Adaro Energi, kemudian Balangan Kol dan lain sebagainya. Itu dalam rangka itu tadi mendukung pembangunan yang ada di sekolah tadi, karena itu tadi kalau kita mendukung kita bergerak sendiri, ibaratnya tuh mengayuh tuh cuma satu tangan aja. Tapi kalau kita banyak yang mensupport, itu tentu kayuh bayembe banyak yang mengayuh, itu tentu akan mencapai tujuan itu lebih cepat, mungkin itu. Lanjut aja Pak ke pertanyaan ketiga. Menurut Bapak nih, apa saja tantangan pemerintah dalam melakukan pembangunan? Begini, kita kerucutkan dulu yang disebut pemerintah nih siapa dulu? Mungkin dinas pendidikan atau dinas yang terkait gitu. Oh ya, kita dinas pendidikan ya. Oke. Jadi tantangan dinas pendidikan, dan kami juga sebagai perwakilan dari dinas pendidikan juga di Tebing Tinggi ini ya. Begini, tantangannya tentu tidak ringan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi di sini ya. Yang pertama tadi, bagaimana mewujudkan visi misi, itu tantangan yang luar biasa. Misalnya kita ambil contoh yang fisik, misalnya pembangunan fisik. Nah, itu kita di sekolahan itu dilarang membangun yang sifatnya fisik. Misal, sekolah itu dengan dana BOS tidak bisa membangun WC, tidak bisa. Meskipun ada duitnya, tidak bisa membangun sekolahan, tidak bisa. Ruangan kelas kurang, tidak bisa dibangun. Sekolahan tidak boleh membangun. Nah, yang boleh itu adalah perbaikan, ya, perbaikan ringan. Nah, itu tantangan bagaimana sekolah itu tetap memberikan pelayanan yang bagus kepada para siswa, ya, dengan aturan regulasi yang seperti itu. Nah, ini tantangan yang menurut saya lumayan berat. Ada beberapa kasus tahun dulu itu sekolahan kita siswanya banyak yang mendaftar, tapi ruangannya nggak cukup. Ketika itu. Nah, mau membangun tidak boleh, kan? Mau membangun tidak boleh. Karena apa? Memang aturannya seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ya kita siasati dengan meminjam gedung masyarakat, dan siswa-siswa kita itu sampai lesehan itu ketika itu. Lesehan di gedung masyarakat, berpanas-panas kan kayak itu. Nah, yang jelas di sini adalah ini merupakan tantangan dan juga PR kita semua bagaimana menyiasati ini.
Oke, mungkin ada solusinya, peran serta masyarakat. Mungkin pakai dana komite dan lain sebagainya, kan ada ya kayak gitu ya. Iya. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semudah itu. Teorinya memang mudah, bisa menghimpun dana masyarakat komite, tapi tidak semudah itu. Penjabarannya seperti apa mungkin tidak bisa saya ceritakan. Nah, itu tantangan. Itu dari pihak sekolah. Kemudian kita berbicara tantangan ini tidak terlepas dari yang namanya anggaran. Iya. Kita membangun ini itu ada nggak duitnya, ada nggak dananya, kan kayak gitu. Perlu Anda ketahui, utang pemerintah sekarang ini aja sudah sekitar 6.000 triliun. Itu duit semua itu 6.000 triliun. Itu utang luar negeri ya? Itu rasanya itu saya kurang tahu luar negeri atau dalam negeri. Ya, yang jelas atau mungkin kedua-duanya dimixkan, mungkin bisa dicari lagi di media. Sekitar 6.000 triliun itu bukan uang yang kecil. Dan bahkan dengan pandemi Covid yang seperti ini bisa tahun depan lagi bisa bertambah-tambah. Nah, itu tantangan yang luar biasa bagi pemerintah. Memang dalam pendidikan itu ada anggaran 20%. Kelihatannya gede. Akan tetapi 20% itu dibagi macam-macam. Kalau ke sekolahannya itu tinggal berapa persen kayak gitu ya. Jadi itu pendidikan secara global kan macam-macam. Nah, jadi bagaimana mencukupkan uang yang kurang ya dari pemerintah ini, mencukupkan yang dana yang seitu gitu. Untuk mencukupi ini. Kalau dari sekup daerah ya mencukupkan di daerah itu, kalau dari sekup nasional ya mencukupkan seperti itu. Nah, itu merupakan tantangan yang tersendiri. Kemudian ada lagi tantangan yang lumayan menantang juga, yaitu tantangan bagaimana meyakinkan pengambil kebijakan bahwa sekolahan kita atau tempat kita atau daerah kita itu benar-benar memerlukan istilahnya itu bantuan. Nah, itu tantangan itu, bagaimana pihak sekolah ini meyakinkan mereka bahwa sekolah ini memang perlu dibantu. Karena bisa jadi mereka tidak yakin. Bisa Pak dengan proposal, Pak bisa dengan perumusan kayak gini. Secara teori seperti itu. Akan tetapi kita meyakinkan mereka bahwa sekolah kita benar-benar perlu, itu yang tantangan juga yang menurut saya juga sangat menantang. Saya nggak mengatakan berat, tapi sangat menantang. Ya itu mungkin. Kata Bapak tadi, itu pihak sekolah tidak bisa melakukan pembangunan, tapi hanya bisa melakukan perbaikan. Ya. Ini Pak yang terkait dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat. Apakah biaya dari sekolah itu sudah cukup untuk perbaikan yang seperti Bapak sebutkan tadi? Kalau dibilang cukup atau tidak cukup, itu sebenarnya itu tergantung bagaimana orang menilai ya, keinginan orang. Kalau memang pembangunan kita cukup yang seperti ini, ya cukup seperti ini. Kemudian gedung seadanya, ya itu cukup aja. Akan tetapi kalau kita menginginkan ideal, yaitu mengacu pada standar nasional pendidikan, ini jauh dari cukup. Karena apa? Contoh, kita laboratorium cuma punya satu, cuma punya laboratorium fisika, dan itu pun dipakai kelas. Nah, lagi misalnya kita WC atau toilet untuk siswa masih belum optimal. Kemudian musola kecil, tidak muat. Perpustakaan juga kecil. Kemudian ruangan masih minus 2. Bahkan anak-anak itu untuk siswa kita ya, itu belajar di lab, belajar di ruang terbuka, ada belajar pernah kemarin di ruang guru belajar. Nah, kalau dirasakan cukup, tentu kalau standarnya nasional pendidikan itu masih jauh daripada kata cukup. Itu kalau pertanyaan seperti itu. Silakan lanjut. Oke, menurut Bapak kalau standar pendidikan itu Pak berarti kurang cukup ya? Ya. Itu menurut Bapak bagaimana cara mengatasi kekurangan itu Pak?
Cara mengatasinya, untuk mengatasi ini tentu tidak bisa kepala sekolah bermikir sendiri, tentu tidak bisa. Karena kata saya tadi, pendidikan itu harus partisipatif. Ada peran serta pemerintah, peran serta masyarakat, dan mungkin pihak swasta, peran serta orang tua siswa atau wali gitu. Nah, jadi untuk mengatasi itu, yang sementara ini kita bisa, kita melakukan hal-hal yang bisa istilahnya itu mengurangi daripada beban-beban, istilahnya tuh mengurangi daripada standar nasional pendidikan yang kurang itu, dengan aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan juknis yang diberikan oleh pemerintah. Nah, praktisnya seperti ini. Misalnya kita kekurangan fasilitas apa gitu di sekolahan. Jadi kami mencoba menggali juknis itu celahnya di mana. Celahnya di mana sehingga kita bisa melayani siswa kita tuh dengan baik tanpa harus menabrak juknis gitu. Nah, jadi itu solusi yang pertama yang bisa diberikan oleh pihak sekolah gitu. Dan kemudian sebenarnya ada solusi tapi sampai sekarang belum bisa kita laksanakan, yaitu seperti di daerah lain itu ada partisipasi orang tua siswa gitu untuk pembangunan sekolah. Tapi kita skip aja, itu kita tidak bisa di daerah kita sementara ini ya. Nah, jadi kemudian ini yang bisa kita laksanakan, yaitu kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu seperti yang kata saya yang awal tadi, kita bekerja sama dengan pihak CSR. Di sini kita ada CSR Adaro, CSR Adaro Energi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah bantuan-bantuan mereka sangat membantu. Nah, jadi sangat membantu kita. Contoh misalnya mereka membangunkan kelas dan insya Allah tahun ini kalau tidak ada halangan itu musola nanti juga akan direhab oleh mereka. Kemudian kelas akan ditambahi dan Anda lihat sendiri taman-taman di depan, pot-pot di belakang itu semua itu pemberian atau bantuan dari pihak swasta. Nah, jadi itu solusi yang bisa kita laksanakan sementara ini dari pihak sekolah. Tapi kalau saya boleh menyinggung yang lebih besar, sebenarnya solusinya itu kan pembangunan itu mudah apabila ada dananya, kayak gitu kan. Ada mau infrastruktur kayak apa aja asal ada dananya gitu kan. Jadi solusinya itu ya harusnya kita memaksimalkan sumber daya alam Indonesia yang luar biasa ini diberikan Allah ini, yang luar biasa ini kita manfaatkan sebesar-besarnya sesuai amanah undang-undang untuk kepentingan rakyat. Sementara ini kan kita belum bisa seperti itu. Jadi banyak sumber daya alam kita yang masih dikuasai oleh orang. Belum kita kelola sendiri. Ya, alasannya mungkin ya klasik ya, kita belum bisa mengelola sendiri dan sebagainya. Ya, kita sudah berapa puluh tahun merdeka ini harusnya bisa lah mengelola sumber daya alam kayak kita di tempat kita seperti ini. Contoh misalnya saya membayangkan kayak gini, batu bara seandainya itu 90% aja misalnya di keuntungannya untuk rakyat. Kita bayangkan betapa besarnya keuntungan kemakmurannya didapat. Mungkin itu sedikit aja intermezzo di situ. Mungkin itu aja. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Sektor apa saja yang patut dibanggakan dari hasil pembangunan pemerintah selama ini? Ya, jadi kalau misalnya dari kita ya, dari pihak sekolah itu yang kita patut membanggakan gitu ya, atau mungkin bangga di sini bukan bermaksud istilahnya itu menyombongkan diri, tidak. Nah, jadi yang mungkin ada apresiasi positif gitu ya. Jadi sekolah kita dengan keadaan yang seadanya ya, tahun 2013 berdiri
Sampai sekarang ibarat kekanakan itu ya kan belum begitu dewasa gitu kan, dengan fasilitas yang seadanya. Alhamdulillah kita bisa mencapai adiwiyata tingkat provinsi ya. Adiwiyata tingkat provinsi, dan tentu itu tidak mudah untuk mencapai itu. Dan mohon doanya juga, kita juga akan ikut adiwiyata tingkat nasional. Mudah-mudahan sekolah kita bisa berhasil. Nah itu. Dan kemudian ada hal yang saya apresiasi ya untuk daerah Kabupaten Balangan ya, terutama daerah Kabupaten Balangan itu sangat konsen menurut saya dalam beberapa tahun terakhir ini dalam pendidikan. Contoh kita ada beasiswa, ya, ada beasiswa untuk mahasiswa ya, yang SMA-nya waktu mau jadi mahasiswa itu dia di ujian nasional atau ujian sekolah itu ranking 1, 2, 3. Nah itu ada ada beasiswa, dan itu salah satu faktor aja. Dan kemudian ada yang lain lagi tentang pendidikan itu, kita patut berbangga kepada Kabupaten Balangan tentang itu gitu. Nah, itu kan dibiayai sampai habis. Nah, dan kemudian untuk Kalimantan Selatan saya kira patut dibanggakan juga dalam sektor pendidikan. Karena apa? Kalimantan Selatan ini adalah salah satu di antara sekolah yang melakukan pendidikan gratis. Iya. Gitu. Terima kasih Pak atas semua jawabannya, dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.